Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ada banyak sekali organ tubuh kita yang sangat penting ya di dalam jantung, liver, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah paru-paru. Nah, memang kalau kita ngomongin paru-paru apalagi di masa pandemi gitu ya, kita selalu berpikirnya paru-paru itu erat kaitannya dengan pernapasan. Ya iyalah, kita manusia sebagai manusia ini harus bernapas supaya tetap hidup. Tapi pertanyaannya adalah banyak sekali hal yang bisa mengganggu kesehatan paru-paru kita. Bagaimana sih cara mencegah supaya paru-paru kita tetap sehat? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu cegah kerusakan paru atau paru-paru seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang paru-paru, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta yang sudah terlanjur beredar di masyarakat seputar penyakit yang menyerang paru-paru kita. Kita lihat yang pertama. Tidur di lantai, naik motor, sama mandi malam ini bisa menyebabkan paru-paru basah. Sering nggak Anda lihat, kamu kalau kerja jauh-jauh ya naik motor jangan lupa pakai depan gitu ya. Apa sih, rompi gitu ya. Pokoknya sebagai pembatas koran atau kardus kalian gitu ya. Supaya apa? Supaya anginnya yang dingin itu nggak langsung menembus ke dalam tubuh dan akhirnya bisa menyebabkan paru-paru basah. Atau juga orang kalau tidur di lantai ya, tidur di lantai itu kan dingin gitu ya. Terus kita berpikirnya, aduh jangan seringan tidur di lantai deh, itu bisa nyebabin sakit, salah satunya paru-paru basah. Atau juga mandi malam, wah itu kan saking dinginnya bisa menyebabkan paru-paru basah gitu ya. Nah, apakah memang tidur di lantai, naik motor, mandi malam ini bisa menyebabkan paru-paru basah atau ini hanya mitos belaka? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. TBC adalah penyakit keturunan. Sering nggak Anda melihat ada satu keluarga gitu ya, di mana salah satu anggota keluarganya ini mengalami TBC. Terus tiba-tiba entah itu ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya akhirnya mengalami TBC juga. Yang menjadi pertanyaan gini, TBC ini adalah genetically menurun gitu ya, secara genetik menurun karena faktor keturunan bersifat herediter, atau sebenarnya ini sifatnya menular, sehingga ketika ini menular, ini akan menyebar di seluruh rumah. Pastilah ya, orang-orang pertama ada di rumah. Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah memang ini secara genetik menurun atau sifatnya yang menular karena mungkin dari droplet ataupun airborne seperti itu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. TBC hanya menyerang paru-paru. Selama ini kita selalu identiknya kalau ngomongin tentang TBC, ya batuk. Batuk hubungannya dengan paru-paru seperti itu ya. Nah, tapi sering juga mungkin Anda pernah gitu ya sesekali membaca, oh TB ternyata tidak hanya menyerang paru-paru ya. Beneran nggak sih gitu? Nah, kita nanti akan bahas nih apakah memang TBC ini tidak hanya menyerang paru-paru atau ada organ lain dalam tubuh kita yang bisa terserang TBC. Nah, pertanyaannya organ apa saja kalau memang benar gitu ya TBC ini tidak hanya menyerang paru-paru. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Hanya perokok yang bisa alami kanker paru dan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, meskipun gitu ya, mungkin kita sering baca, jangan merokok dong. Merokok ini kan bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan paru-paru. Ya iyalah, karena merokok kan hubungannya dengan sistem pernapasan kita ya. Nah, sistem pernapasan kan ujung-ujungnya juga berhubungan dengan paru-paru kita. Tapi kanker paru dan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ini apakah selalu berasal dari perokok yang memang sebagian besarnya, atau kan sering kita dengar ya, bagaimana dengan perokok pasif? Bagaimana orang-orang yang terpapar dengan polusi ini itu segala macam. Nah, kita akan juga membahas nanti apakah hanya berasal dari perokok saja atau ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan orang mengalami kanker paru atau PPOK. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Air jeruk nipis, soda, dan susu mampu membersihkan paru. Nah, mungkin kita sering juga dengar ya, kalau kamu mau sehat, ayo minum ini, minum susu, minum ini segala macam. Nah, ini menjadi hal yang sering kita dengar. Tapi pertanyaannya gini, kalau makanan minuman ya terutama ini kan masuknya ke sistem pencernaan kita. Apakah ada hubungannya sistem pencernaan kita dengan kebersihan atau kesehatan paru-paru kita? Atau sebenarnya ya kalau kita ingin paru-paru kita sehat, misal kita perokok gitu ya, ya salah satunya bagaimana caranya supaya paru-paru sehat, ya berhenti merokok gitu. Nggak ada makanan atau minuman lain yang bisa membersihkan. Nanti akan kita bahas ya, apakah memang minuman-minuman ini bisa membersihkan paru atau tidak. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar penyakit paru-paru dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar penyakit paru-paru. Ini ada banyak banget hal gitu ya yang harus kita luruskan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesehatan yang sudah terlanjur diserap oleh masyarakat kita. Nah, hari ini kita akan berfokus pada yang seputar organ paru-paru ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Mira Yulianti SPPDKP, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dari MMC Hospital. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Mira, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Raden. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Raden Dok, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih loh dok sudah ditanya. Dok, hari ini kita akan mencoba meluruskan nih dok ya. Beberapa hal yang mungkin sudah terlanjur di masyarakat kita diserap mentah-mentah, ditelan mentah-mentah gitu ya. Nah, hari ini kita beruntung banget mau ngobrol sama Dr. Mira untuk menjelaskan kalau emang fakta beneran seperti ini, kalau emang mitos apa ya sebenarnya yang terjadi. Yang pertama adalah tidur di lantai, naik motor, mandi malam. Ini katanya bisa menyebabkan paru-paru basah. Gimana nih dok? Oke baik. Yang pertama saya mau meluruskan dulu nih persepsinya atau menyamakan persepsi. Karena saya lihat istilah paru-paru basah ini antara tiap orang tuh juga bisa berbeda nih pemikirannya. Oke. Seperti itu. Jadi ada orang yang kalau dari Mas Raden sendiri deh, paru-paru basah yang dibayangkan Mas Raden apa? Sebenarnya sampai detik ini juga saya nggak ngerti sih dok. Maksudnya paru-paru basah kan sering ya kita di masyarakat kayak jangan naik motor malam-malam. Kalau naik motor harus pakai rompi atau apa gitu. Dia bisa kena paru-paru basah. Masyarakat tuh taunya paru-paru basah dok. Aku juga mungkin ya kayak paru-paru basah. Yang penting itu penyakit yang bahaya deh gitu. Tapi kita sebenarnya nggak ngerti paru-paru basah itu definisi sebenarnya seperti apa, kondisi seperti apa. Jadi aku mungkin mewakili masyarakat umum yang taunya cuma paru-paru basah tapi nggak ngerti kondisi medisnya seperti apa itu dok. Kalau ditanya beda seperti apa paru-paru basah, oke, hands up gitu dok. Baik, jadi gini untuk paru-paru basah, mungkin tadi ada nih yang bisik-bisik nih paru-parunya ada air gitu kan. Jadi di dalam paru-paru ada cairan. Atau mungkin ada cairan, ada sekret atau ada phlegm, ada dahak, banyak dahak. Mungkin seperti itu ya Mas Raden ya. Nah, tapi ada juga orang yang menganggap paru-paru basah itu, iya dok, ternyata teman saya ada yang paru-parunya itu katanya ada air sampai dia ditusuk di punggungnya, habis itu dipasang selang dikeluarin air dari paru-parunya. Nah, itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Ya, yang satu adalah infeksi mungkin ya di area paru, di dalam paru-paru yang akhirnya menyebabkan banyak dahak gitu, banyak reak gitu. Nah, yang satu lagi yang kondisi ada cairan yang sampai harus ditusuk, itu cairannya sebenarnya di luar paru, di selaput pembungkus paru. Nah, kedua hal tersebut bukan disebabkan karena tidur di lantai atau karena naik motor, anginnya kencang. Mandi malam. Nah, itu sebenarnya itu hanya mitos. Gitu, atau itu mitos gitu. Apalagi yang tadi naik motor harus dibungkus tebel dada ya enggak gitu. Karena kalaupun itu paru-paru basah tadi persepsinya itu adalah sebenarnya kalau bahasa medisnya adalah pneumonia gitu ya, dikaitkan dengan pneumonia. Pneumonia itu kan infeksi paru. Nah, masuknya bakteri itu adalah dari saluran pernafasan. Jadi terhirup dari hidung, mulut yang akhirnya masuk ke dalam saluran dan kemudian akhirnya dia berkembang di dalam paru-paru. Jadi bukannya kita harus memproteksi dada, tapi sebenarnya adalah sebaiknya kita pakai masker. Seperti itu kalau kita ada di jalan raya. Iya, kadang-kadang untuk mencegah masuknya kuman. Benar. Oke, berarti gerbangnya itu dari mulut ya pemirsa ya, dari pernapasan hidung kita, bukannya dari dada. Yang ditutupin dada, mukanya nggak pakai masker. Sami mawon kalau orang Belanda bilangnya ya dok ya. Oke, mitos ya pemirsa ya. Jadi mandi malam, tidur di lantai, naik motor tidak menyebabkan itu. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah ini juga sering nih dok. Kayaknya udah aib banget ya kalau kita ngomongin TBC. Kalau yang satu kena TBC, satu keluarga udah deh pasti anggota keluarganya lain kena. Karena itu keturunan. Nah gimana nih dok?
bukan. Jadi itu lagi-lagi itu hanyalah mitos. TBC bukan penyakit genetik, bukan penyakit keturunan. Tapi kenapa kok kesannya ini satu keluarga, kakak adik, ya namanya satu keluarga, yang mungkin saja mereka tinggal serumah, atau ya memang kontak erat ya, sering ketemu, sering ngobrol gitu. Karena TBC ini adalah penyakit infeksi yang menular, itu kumannya itu menyebar, itu airborne. Seperti itu. Jadi sangat mudah menular, dan di saat seseorang terhirup kuman TBC yang dikeluarkan pada saat penderita TBC yang lain tuh batuk, kemudian atau bicara atau bersin, nah itu akan sangat gampang sekali tertular dari si pasien tersebut. Jadi kesannya kok kakak, adik, ibu semuanya tuh satu TBC, ya karena mereka satu rumah dan mungkin kontak erat gitu. Oh, oke. Jadi bukan bersifat keturunan ya pemirsa ya, tapi lebih pada kalau tadi kan disebabkan dropletnya atau airborne-nya gitu ya, akhirnya menyebar itu ke seluruh rumah. Apalagi kalau mungkin rumahnya ukurannya agak minimalis gitu ya, jadi kontaknya erat banget gitu ya. Oke, mitos ya pemirsa ya. Kita lanjut yang selanjutnya, masih seputar TBC nih dok. Katanya TBC ini hanya menyerang paru-paru, kan selama ini kita taunya batuk dan lain sebagainya. Nah ini menyerang paru-paru atau sebenarnya bisa berkemungkinan berisiko menyerang organ yang lain dok? Jadi itu tadi mitos bahwa TBC hanya menyerang paru-paru. TBC ini kan adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pintu masuknya adalah dari paru, dari saluran napas, tapi dia bisa parkir di mana aja. Dia bisa parkir, bisa ke TB mata, TB kelenjar, kemudian bahkan bisa ke TB saluran reproduksi gitu. Jadi contohnya kita sering juga tuh ketemu kasus pasien-pasien dengan yang sedang berusaha untuk punya keturunan. Ternyata pada pemeriksaan itu terjadi perlengketan di saluran indung telurnya yang akhirnya diketahui bahwa itu TBC gitu. Jadi benar-benar bisa kemana-mana. Tidak hanya paru-paru gitu, TBC otak, TBC saluran kemih itu bisa. Seperti itu, TBC testis itu bisa seperti itu. Jadi benar-benar kemana-mana. Oke, karena dia masuknya memang satu jalur, tapi parkirnya bisa di mana-mana. Oke, ini analogi yang bisa sangat dipahami ya sama masyarakat awam. Wah, sangat luar biasa dok. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, meski kalau mungkin kita berbicara paru gitu ya, ini erat kaitannya juga dengan sistem pernapasan yang mungkin sebagian besar orang merokok gitu. Nah, mungkin kasus terbesarnya ada di perokok mungkin ya dok. Mungkin kalau mungkin ada riskesdasnya ya, data riskesdas mungkin ya dok ya. Ini bukan saya mengeneralisir gitu. Tapi hanya perokok saja yang bisa mengalami kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronik, atau ada golongan atau kategori orang lain yang juga sebenarnya rentan dok? Baik, nah jadi untuk orang-orang yang bisa terkena kanker paru ataupun penyakit paru obstruktif kronis atau singkatnya PPOK tadi, itu adalah orang yang terpapar dengan asap rokok. Yang jelas yang pertama adalah perokoknya kan, yang dihembuskan pasti bakalan perisap juga sama dia. Kedua adalah orang-orang yang di sekitarnya gitu, keluarga terdekat yang berada di sekitar si perokok tadi. Nah, bahkan ada beberapa jenis kanker paru yang justru mayoritas itu adalah perempuan yang dari istri perokok. Jadi benar-benar dia perokok pasif sebenarnya. Nah, karena itu saya selalu mengingatkan gitu, setidaknya buat yang para perokok, kalaupun tidak mau berhenti merokok untuk dirinya sendiri, ya udah gitu kan badan gue sendiri gitu ya. Kalaupun sakit ya udah gitu. Tolong berhenti merokok setidaknya buat orang di sekitar, buat orang-orang yang Anda sendiri. Seperti itu. Itu sih supaya mereka tidak jadi sakit karena kebiasaan Anda untuk merokok. Seperti itu. Kalau polusi dok, apakah hanya berbatas pada asap rokok saja? Kan sekarang juga challenge-nya banyak ya, apalagi Jakarta sekarang udah mulai ramai lagi nih dok. Abis kayaknya pandemi udah agak meredah, luar biasa ya polusinya sekarang. Kendaraan menumpuk setiap hari gitu kan, otomatis polusi juga pasti bertambah. Belum lagi ditambah mesin-mesin produksi di pabrik-pabrik yang mungkin sudah mulai beroperasi secara penuh. Nah, ada nggak hubungannya dengan polusi dok? Kalau tadi rokok iya ada, tapi kalau untuk polusi udara seperti apa dok? Iya, ada. Jadi untuk polusi udara, jadi bukan hanya asap rokok ya, gitu. Untuk polusi udara, gitu. Kalau sampai pada kualitas yang memang mencemari, yang jadi kan ada gradingnya, gitu. Kalau memang sudah ada bahaya, itu memang dikaitkan dengan berbagai penyakit paru. Gitu. Bukan hanya kanker paru ataupun PPOK saja, gitu. Itu banyak sekali sebenarnya
spektrum dari penyakit paru-paru ini gitu. Jadi tadi polusi salah satunya. Kemudian ada lagi misalnya unggas gitu, bahkan kontak dengan unggas, kontak dengan hewan peliharaan. Nah, itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit paru tertentu. Seperti itu. Oke. Jadi memang sekali lagi rokok adalah penyebab utama. Kemudian tadi polusi udara memang juga berperan gitu. Kemudian lingkungan yang lain-lain itu contohnya adalah hewan peliharaan, khususnya misalnya unggas, merpati. Nah, itu juga akan bisa menyebabkan gangguan di saluran pernafasan dan di paru-parunya. Burung-burungan ya, unggas-unggasan ya. Oke, Dok, kita lanjut Dok yang terakhir ya Dok ya. Air jeruk nipis, soda, dan susu mampu membersihkan paru, gimana nih Dok? Mitos atau fakta nih? Enak-enak tuh. Lagi-lagi saya nanya, ini membersihkan parunya gimana? Emang parunya dicuci sama air jeruk kan enggak? Bukan buat nyuci ini, kayak buat kerendam ya. Aduh, serem banget gitu. Ya ini berarti tidak bisa ya Dok ya? Maksudnya ini kan saluran pencernaan masuknya ya Dok ya? Gitu gimana nih? Enggak, jadi lagi-lagi itu mitos, saya juga nggak tahu itu berkembang dari mana gitu ya. Air jeruk nipis, soda, susu gitu kan. Nah, ini tidak benar bahwa ini mampu bersihkan paru gitu. Saya juga dari dulu mikir ini kenapa ada pemikiran seperti ini gitu, dari mana jalurnya gitu. Karena itu kan memang masuknya ke saluran pencernaan gitu ya. Tidak ada yang langsung akan mempengaruhi saluran nafas, itu tidak. Jadi itu hanya mitos ya, jadi tidak ada hubungannya. Ini juga kadang saya berpikir, ini ngebersihnya gimana ya? Apa di dalam ini ketika 3 unsur ini disatukan mereka akan bersatu padu membersihkan paru atau bagaimana ya? Beda ya pemirsa ya, jadi tidak ada hubungan. Kalau emang berhenti mau sehat, perokok gitu ya. Oh, aku mau membersihkan parunya, berarti harus minum air jeruk nipis, soda, susu. Tidak ya Dok ya? Untuk membersihkan parunya cara satu-satunya berhenti merokok, betul nggak Dok? Betul, setuju sekali kan. Berhenti merokok dan jauhi orang-orang yang merokok. Oke, terima kasih Dokter Mira. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Untuk di segmen selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana cara mencegah kerusakan paru. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan, mau tanya-tanya sama Dokter Mira, boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini. Salah satu organ penting dalam tubuh kita adalah paru-paru, dan kita akan membahas gimana sih cara mencegah kerusakan paru-paru, menjaga kesehatannya supaya tetap fit seperti itu ya. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan, mau tanya-tanya boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Mira Yulianti, SPPDKP, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dari MMC Hospital. Oke Dokter Mira, kita lanjut lagi ya Dok ya. Tadi udah ngomongin mitos fakta seputar penyakit paru-paru. Terima kasih banget Dok, udah dilurusin. Semoga nggak ada yang belok-belok lagi ya. Udah lurus semuanya informasinya, harusnya sudah dicerna dengan baik dari Dokter Mira. Kita lanjut ngomongin tentang jaga. Sekarang kita fokus menjaga kesehatan paru-paru kita. Tapi sebelum dikasih tahu cara menjaganya Dok, boleh dikasih tahu dulu nggak sih anatomi paru-paru kita ini seperti apa? Ada apa saja di sana? Fungsinya apa aja gitu Dok? Nah, ini kita kuliah 1 SKS nih Mas nanti jadinya. Banyak banget ya Dok ya. Oke, satu pertanyaan tapi kayaknya bisa satu segmen ya atau satu episode. Iya bisa Silakan satu Dok. segmen nih kayaknya. Nah, jadi mungkin untuk garis besarnya aja ya, gitu, bahwa sistem pernafasan kita itu terdiri dari saluran napas, kemudian ada jaringan paru, atau mungkin masyarakat nyebutnya adalah paru-paru. Nah, saluran napas ini kita ibaratkan dengan selang pompa mungkin ya. Saluran napas itu dari hidung masuk kemudian ke tenggorokan, atau kalau kami bilangnya trakea ya, gitu. Dan kemudian nanti bercabang lagi itu menjadi saluran napas utama kanan dan kiri. Nah, itu mungkin kalau orang awam bisa mengibaratkan mungkin dengan selang pompa. Kita bernapas, menghirup udara, itu masuk. Nah, dia akan masuk kemana gitu, untuk kemudian masuk ke dalam paru-paru. Setiap kita bernafas, udara masuk, balon paru-paru akan mengembang. Jadi kita ngibaratin paru-paru itu seperti balon ya, yang akan mengembang seiring dengan masuknya udara. Nah, kemudian buang napas, udara keluar, paru-parunya juga akan
mengempes gitu ya, walaupun dia bukan menciut seperti balon sekali itu enggak. Nah kemudian balon paru-paru itu ada balon paru-paru kanan dan kiri ya, paru-paru kanan dan kiri, yang itu masing-masing dibungkus dengan selaput pembungkus paru. Itu ada kita bilang pleura. Nah kalau untuk saluran napas itu ya tadi jalan keluar masuknya udara. Jalan keluar masuknya udara, kan kita menghirup oksigen, kemudian akan diproses di paru-parunya, balonnya tadi, nanti akan terjadi pertukaran gas antara oksigen, diserap, kemudian karbon dioksida, hasil dari metabolisme tubuh kita dari darah akan keluar ngerebes ke paru-paru, ke saluran napasnya itu untuk kita buang. Jadi tadi fungsi paru-paru sebenarnya adalah untuk bernapas, di mana fungsi bernapas itu adalah untuk melakukan pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, itu. Oke, sangat luar biasa ya dari satu SKS jadi dipadatkan sangat luar biasa ya. Ini udah sekelas dosen ini Dokter Mira. Dok, sebelum kita lanjut ini langsung ada yang mau tanya nih dok. Ada penelpon. Kita angkat terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ini Bapak Armen di Padang. Bapak Armen. Ya. Bapak Armen di Padang, Sumatera Barat ya, Pak Armen ya? Ya. Oke, silakan Pak Armen. Ada yang ditanyakan ke Dokter Mira, Pak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, umur saya 69 tahun. Saya pernah dapat TB dulu tahun 90. TB tahun 90, oke. Yang kedua tahun 2019. Lalu? Yang saya tanyakan dok, kira-kira ini ada rasa nyeri juga di dada. Apa penyakit saya kambuh lagi atau gimana? Oh gitu, nyerinya muncul lagi ya Pak ya sekarang ya. Oke, Dokter Mira sebelum dijawab ada yang ditanyakan ke Pak Armen atau sudah jelas dok? Ini satu lagi dok. Dok. Iya Pak, silakan. Iya silakan Pak. Ini apa penyakit saya itu bekas lukanya itu pengaruh dengan gejalanya gitu. Bagaimana Pak? Apanya Pak, maaf? Bekas luka di paru-paru itu nggak mau hilang gitu. Oh, maksudnya bekas TB yang dulu nggak hilang jadi bisa kambuh-kambuhan lagi gitu ya Pak ya? Oke. Saya tanyakan. Iya, oke. Saya tanya. Iya Pak. Dokter Mira ada yang ditanyakan atau sudah jelas dok? Mungkin kalau garis besarnya udah jelas ya, tapi saya tidak bisa menjawab detail kalau hanya memang dari sepotong keterangan seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk saya tanya-tanya bolak-balik kan nanti kasihan kalau ada penanya yang lain gitu. Oke, saya tutup dulu ya dok ya penelponnya dulu. Terima kasih ya Pak Armen yang ada di Padang Sumatera Barat. Salam sehat selalu. Semoga sehat terus bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Pak. Oke, Dokter Mira. Ini 69 tahun Pak Armen di Padang, tahun 90 gitu ya. Udah pernah kena TBC, terus sembuh, terus 2019 kena lagi. Nah udah sembuh lagi, terus sekarang nyeri lagi. Apakah ada bekas mungkin ya, bekas luka TBC ini yang akhirnya masih ada sehingga ada nyerinya dan berujung pada TBC lagi. Mungkin secara garis besarnya adalah kita membahas dari karena kan harus pengecekan detail ya, kita bisa menegakkan diagnosis begitu saja. Tapi mungkin dari sisi TBC-nya mungkin dok, apakah TBC yang sudah pernah terjadi dan sembuh bisa kambuh lagi dok? Itu mungkin pertanyaannya umumnya, gimana tuh dok? Baik, TBC yang sudah sembuh bisa kambuh lagi memang. Jadi kita bilangnya memang TBC relapse gitu. Itu untuk pada pasien-pasien yang TBC dengan ada riwayat TBC sebelumnya. Nah kemudian kalau untuk kasusnya Pak Armen tadi ya memang banyak hal yang harus diklarifikasi ya gitu. Harus diklarifikasi seperti misalnya dulu TBC-nya pengobatannya apakah memang sudah tuntas, sudah lengkap, ataukah dia putus berobat. Jadi banyak sekali pasien yang ngerasa udah enakan, terus kemudian 2 bulan tiba-tiba udah stop sendiri pengobatannya.
Nah, itu akan mempengaruhi proses penyembuhan dan kemungkinan si penyakit TBC-nya itu akan kembali lagi seperti itu. Nah, untuk sekarang Pak Armin tadi kan mengeluhkan adanya nyeri dada. Betul. Penyebab nyeri dada tuh banyak macam-macam gitu, baik dari bisa berasal dari organ mana saja. Belum tentu nyeri dada yang saat ini adalah masih related dengan parunya. Karena nyeri dada itu bisa dari organ paru, nyeri dada bisa dari organ jantung, nyeri dada juga bisa dirasakan dari akibat kelainan di lambung gitu. Jadi belum tentu mungkin karena Pak Armen dulu pernah sakit infeksi TBC, jadi langsung mikirnya bahwa itu terkait dengan infeksinya dia dulu, belum tentu. Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk penyakit yang untuk saat ini. Apakah masih mungkin berkaitan? Memang masih mungkin. TBC-nya itu bisa kembali lagi, ya TBC-nya bisa kembali lagi, atau ada penyakit baru yang lain, gitu, atau penyakit paru yang lain yang saat ini timbul pada bekas TBC-nya seperti itu. Nanti kan Pak Armen sudah nanya gitu kan, apakah bekas TBC-nya itu bisa sembuh gitu, bekas TBC bisa hilang atau tidak? Ada beberapa orang yang nggak bisa. Tapi biasanya tidak akan mempengaruhi apa-apa gitu, tidak akan mempengaruhi fungsi gitu. Nah, cuman itu tergantung derajat bekasnya ya, derajat beratnya si bekas TBC-nya itu. Kalau memang berat banget, itu parunya ada kayak bekas bolong-bolongnya gitu. Nah, memang jadinya bakteri-bakteri lain, kuman-kuman lain gitu ya, akan sangat mudah untuk timbul di lubang-lubang bekas TBC itu. Belum tentu sama, belum tentu si bakteri TBC yang sama ya, bisa kuman-kuman yang lain gitu. Mungkin sampai di sini kira-kira kalau dari bisa dipahamin nggak ya Mas Renda ya? Bisa dok. Oke, tapi mungkin mungkin ini mewakili Pak Armin juga, sebenarnya kan harus tetap konsultasi ke dokter. Nah, konsultasi ke dokternya apakah sekadar konsultasi aja atau ada pemeriksaan penunjang dong? Mungkin di USG atau di MRI atau diapain gitu dok? Nah, itu tadi lagi-lagi tergantung. Yang pertama harus ke dokter, ya bisa harus ke dokter dulu. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang akan lebih mendetail, dokternya itu mungkin akan bisa lebih mengarahkan apakah nyeri dada yang Pak Armin rasakan saat ini related ke parunya atau justru dari organ yang lain. Mungkin akan perlu pemeriksaan penunjang. Kalau memang kira-kira ini berasal dari paru, ya mungkin langkah pertama adalah foto toraks dulu setidaknya. Ya nanti akan dinilai apakah perlu pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut yang lebih advance seperti CT scan gitu. Itu pasti nanti akan berdasarkan pertimbangan klinis dokternya saat sudah ketemu langsung dan meriksa langsung, Pak. Karena bagaimanapun tanya jawab gitu yang kita tidak bisa periksa langsung itu sulit sekali ya, menggantikan ketemu dan benar-benar touch pasiennya langsung, itu bisa berbeda penilaiannya. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Armen yang ada di Padang ya Pak Armen ya. Semoga sehat selalu, tetap konsultasi ke dokter untuk mendapatkan jawaban pastinya dan melakukan pemeriksaan penunjang. Kami doakan semoga sehat selalu. Terima kasih ya, amin. Oke Dokter Mira, ini gak kerasa sudah satu segmen. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Masih ngobrolin tentang cara mencegah kerusakan paru seperti apa dan apa yang harus kita lakukan nanti di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafm. Kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dokter Mira. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon lagi dok. Wah, hari ini banyak banget yang mau konsultasi sama Dokter Mira. Alhamdulillah ya, kita sapa ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Aku di BSD. Ibu siapa Bu? Bu Yanti. Ibu Yanti di BSD. Silakan Ibu Yanti, apa yang ditanyakan ke Dokter Mira? Ya, Dok. Iya Bu. Ya, selamat pagi Ibu. Ya. Dok, aku kan sakit asma gitu. Tapi aku udah lama banget sebenarnya nggak kumat gitu. Terus
tapi aku masih kadang-kadang ngisep Symbicort. Ya, saya tuh sebenarnya nggak kumat asma, cuma kalau saya ambil nafas panjang gitu, atau pas tidur malam gitu, gitu. Nah, pas keluarin nafas itu kayak ada suara kecil sih, kayak menginya gitu. Tapi sebenarnya saya nggak sesak dada saya. Nah, itu kenapa dok? Oke. Saya lagi mikir nih, harus ke dokter apa aku harus kontrol lagi. Saya memang udah lama buang juga sih ya, ke dokter. Makasih ya dok. Oke, sebelum ditutup Ibu Yanti, aku mau tanya dulu ya ke Dokter Mira, ada yang ditanyakan Ya. atau enggak? Dokter Mira, ada yang ditanyakan atau sudah jelas, Dok? Iya. Mau ada klarifikasi dulu, nanya dulu ya. Boleh Dok. Untuk Ibu Yanti usia berapa, Bu? Maaf. 57 dok. 57. Nah, asmanya ini apakah memang dari kecil ada riwayat enggak. asma? Enggak dok. Ada Jadi saya itu, keluarga saya memang turunan asma semua, hampir semuanya asma. Tapi saya itu kena serangan asma pas melahirkan anak kedua. Jadi kira-kira umur di 35 lah. Nah itu kena benar-benar ampal berat, saya masuk rumah sakit karena asma dok. Itu mulainya tapi berangsur-angsur sembuh sih. Oke, ada lagi Dokter Mira? berarti yang waktu lahiran anak kedua ya. Nah, setelah itu tapi masih ada serangan-serangan asma selanjutnya ya. Ya, Kalau tapi dari kecil ibu tuh kayak gampang, atau walaupun mungkin ibu nggak asma, apakah dari kecil tuh ibu kayak yang memang gampang gatel-gatel atau yang gampang kayak matanya merah, sensitif? Iya betul banget dok. Terus pilek kalau pagi. Pilek kalau pagi. Jadi walaupun ibu tidak asma, ibu memang ada tanda-tanda alergi ya. Betul dok. Gitu dari kecilnya. Baik ibu, ya. Baik, insya Allah sudah jelas. Sudah jelas ya dok ya. Sementara ya Bu ya. Oke, kita akan coba jawab. Terima kasih Bu Yanti di BSD. Kita akan coba jawab ya. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah Ibu Yanti. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Dokter Mira, Ibu Yanti di BSD dengan segala penjelasannya gimana nih dok? Baik. Nah, jadi memang Ibu Yanti ini kesannya ini adalah adult onset asma gitu, yang memang asma yang baru muncul pertama kalinya itu pada usia middle age ya, pada usia muda. Nah, kemudian tadi bahwa adanya bunyi napas mengi walaupun ibunya tidak merasakan sesak gitu, itu menunjukkan sebenarnya adalah asmanya tidak terkontrol dengan baik. Asma itu kan pada prinsipnya adalah proses peradangan di saluran napas akibat terpapar dengan alergen, dengan zat-zat tertentu yang bisa menimbulkan iritasi. Nah, yang jelas untuk pertama kali yang harus dilakukan apa? Kita cari tahu dulu kira-kira apa yang pencetus si asmanya ini jadi tidak terkendali, karena bisa berbeda-beda setiap orang. Jadi tadi kalau Ibu Yanti kan tadi bilang bahwa ada napas mengi gitu, walaupun tidak merasakan sesak. Itu tadi menunjukkan bahwa asmanya memang saat ini belum terkendali dalam kondisi tidak terkontrol. Karena kalau misalnya terkontrol harusnya napasnya adalah seperti napas orang biasa. Yang harus dilakukan apa? Coba lihat dulu nih di lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya dia bilang, Ibu Yanti bisa dibilang malam hari nih, terutama malam hari. Nah, malam hari biasanya kan kita di kamar ya. Nah, apakah di kamar mau menjelang tidur, apakah di area sekitarnya ibu tuh misalnya ada selimut bulu tuh, kan biasanya tuh selimut sejuta umat yang ada bulu-bulu gitu. Nah, itu biasanya sering banget untuk mencetuskan atau ada debu-debu yang menempel di selimut bulu itu atau bulu-bulu halusnya sendiri, itu sangat rentan untuk merangsang gitu, dan akhirnya mencetuskan serangan asma gitu, mencetuskan gejala asmanya sehingga timbul lagi. Atau memang kondisi kamarnya, kalau ibu kan biasanya suka banyak pajangan-pajangan, banyak perintilan-perintilan yang lagi banyak debu gitu, atau ada karpet di kamar, atau mungkin misalnya pakai kipas angin gitu, dimana kipas angin itu kan selain pada bilahnya, tapi kipas angin itu kan juga menerbangkan debu ya gitu. Nah, itu adalah faktor-faktor pencetus yang harus sebaiknya tuh kita
lihat satu persatu gitu. Kita lihat satu persatu, kita coba singkirkan dulu satu-satu gitu. Nah, kalau misalnya sesudah menghindari faktor pencetus tapi memang masih ada napas bunyi, maka memang harus membutuhkan bantuan medikamentosa, terapi obat ya gitu. Bukan obat minum, tapi justru yang memang obat tadi Bu Yanti juga sudah menyebutkan bahwa Bu Yanti sudah memakai inhaler gitu. Nah, kalau memang sudah memakai inhaler, maka sementara itu inhalernya sebaiknya dipakai rutin, gitu, dipakai rutin dulu, gitu, untuk supaya terkendali nih proses peradangan di saluran napasnya itu, gitu. Tapi untuk mengetahui apakah memang ini benar-benar murni asmanya tidak terkendali atau tidak, ya memang sebaiknya Ibu ke dokter terdekat dulu ya Bu ya, ke dokter terdekat. Kalau memang ini murni, memang tadi asmanya tidak terkendali, maka kemungkinan dokternya akan menyarankan tadi bahwa inhalernya itu dipakai rutin Bu, gitu, sebagai controller, supaya tidak timbul nih gejala-gejala asma berupa napas mengi, batuk. Asma itu tidak selalu sesak ya, gitu. Asma itu bisa manifestasinya batuk, bisa manifestasinya napas mengi, gitu. Nah itu dulu. Jadi tadi yang pertama, kalau Ibu tanya, Bu Yanti tadi nanya, Ibu kenapa? Ya ini kesannya kalau yang dari yang saya tangkap, ini Ibu kondisi asmanya sedang tidak terkontrol, walaupun Ibu merasa tidak sesak, gitu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ke dokter memang untuk memastikan apakah ini bagian dari asmanya atau ada penyebab yang lain. Dan sementara Ibu di rumah, tolong pastikan dulu hal-hal yang saya sebutkan tadi yang bisa mencetuskan asma, itu sudah Ibu kendalikan gitu, sudah Ibu bersihkan kamar dan lain-lain. Baru yang ketiga, setidaknya sementara Ibu bisa coba gunakan inhaler Ibu rutin dulu setidaknya. Seperti itu. Baru nanti kita observe gejalanya. Oke. Tadi sambil mungkin pertanyaan dari Bu Yanti ya, secara eksplisit juga, kalau emang seperti ini sebenarnya saya harus ke dokter apa sih Dok? Nah tadi juga sempat tanya tuh Dok, gimana tuh? Boleh, bisa ke dokter penyakit dalam, bisa ke dokter paru gitu. Bisa, saya rasa di BSD juga cukup banyak ya untuk dokternya. Tadi boleh sih penyakit dalam, paru bisa. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti yang ada di BSD ya Bu ya, dan semoga sehat selalu. Kalau ada apa-apa langsung konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang terbaiknya. Sangat luar biasa. Oke, terima kasih Bu Yanti. Kita lanjut lagi ya Dok ya, di sela-sela akhir-akhir waktu ini menuju break Dok. Boleh nggak dijelaskan? Ya kita kan sudah melewati, ya mungkin belum ya, masih pandemi, tapi sudah di ujung-ujung lah, alhamdulillah insya Allah gitu ya. Nah, pasti challenge-nya berat gitu ya. Kan kita sudah terbiasa pakai masker, semua sekarang mungkin ada kebijakan boleh lepas masker di tempat terbuka gitu dan tidak ramai. Nah kan tetap harus kita menjaga kesehatan paru. Ada nggak sih maksudnya indikasi yang mungkin bisa dirasakan ketika paru kita sudah mulai agak nggak oke nih gitu, itu indikasinya biasanya di manifestasinya di apa? Maksudnya apakah batuk atau sesak yang bisa berujung pada paru mulai ada gangguan, dan biasanya pemeriksaan apa yang dilakukan dan di usia berapa atau di usia mana saja bisa gitu? Oke, baik. Untuk berarti maksud pertanyaannya adalah bagaimana sih mendeteksi bahwa paru-paru kita ini mungkin saja ada kelainan gitu ya Mas ya? Itu tadi kalau kita sudah mulai merasakan adanya keluhan dalam bernafas, itu satu. Misalnya kok napasnya rasanya pendek, kok rasanya sekarang ini saya gampang capek gitu, biasanya saya tuh kuat untuk misalnya naik tangga ke lantai 2, tapi ini saya kok harus berhenti dulu gitu, atau saat nyampe kok rasanya lebih capek daripada biasa. Yang tadinya misalnya kuat lari gitu, kok ini jadi nggak kuat lagi. Kemudian itu salah satu gejala, cepat capek, sesak, merasa tidak puas gitu ya, tidak panjang untuk menarik napasnya, atau nyeri pada saat menarik napas, adanya batuk-batuk yang walaupun nggak harus batuknya yang progresif, yang batuk kenceng banget gitu, enggak gitu, batuk-batuk berulang gitu, walaupun nanti kayak hilang timbul gitu. Nah itu sebenarnya sudah salah satu udah gejala-gejala bahwa ini kita harus pemeriksaan lebih lanjut, apakah paru-parunya berfungsi dengan baik atau ada kelainan yang lain seperti itu. Nah tahapan pemeriksaannya apa gitu ya, pasti ketemu dokternya
akan nanya-nanya gitu, mungkin pertanyaan cukup panjang karena balik lagi dari satu keluhan pasien yang walaupun mungkin keluhannya sama nih, sama-sama ngeluhin batuk, penyebabnya belum tentu dari organ paru gitu. Jadi akan nanya-nanya dan kemudian nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan fisik, akan mendengarkan suara napas, akan melihat secara keseluruhan, baru kemudian kalau memang diperlukan akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti fototoraks atau pemeriksaan laboratorium atau mungkin pemeriksaan uji kapasitas paru gitu. Jadi kita bilangnya spirometri ya, tiup-tiup kalau memang ada indikasi seperti itu. Tapi tadi indikasi untuk pemeriksaan penunjang harus ketemu dulu, harus kita nyebutnya anamnesis ya, ada tanya jawabnya, ada pemeriksaan fisiknya dulu. Seperti itu baru kita bisa menentukan sebenarnya ini pasiennya akan butuh pemeriksaan penunjang apa saja sih gitu. Oke, jadi memang harus konsultasi dulu untuk menentukan seperti apa kondisinya. Oke dok, ya terjawab sudah ya tadi ya. Nanti di segmen terakhir dok kita akan membahas tips-tips yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin kita nggak sadar tapi ternyata ini bisa membuat paru kita tetap terjaga dengan baik kesehatannya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Mira Yulianti, SPPDKP, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dari MMC Hospital. Dok, nggak kerasa kita udah di segmen terakhir ya dok ya. Kita akan mencoba membahas tips yang mungkin hal-hal simpel yang bisa kita lakukan setiap hari, tapi berdampak besar pada kesehatan paru kita. Yang pertama adalah berolahraga. Kalau olahraga kan kita sering kayak gitu, ngos-ngosan. Itu efek gimana tuh dok? Olahraga dan kesehatan paru gimana tuh dok? Jadi ya pada prinsipnya olahraga itu baik untuk kesehatan, bukan hanya kesehatan paru ya, karena kan semuanya saling berkaitan satu sama lain seperti itu. Nah olahraga yang baik untuk untuk kesehatan paru adalah olahraga aerobik gitu yang bisa meningkatkan kapasitas paru gitu. Jadi misalnya ya olahraga lari, baru kemudian berenang gitu. Nah itu kan adalah olahraga yang bisa meningkatkan stamina dan kemudian harapannya adalah dia untuk ke paru bisa meningkatkan kapasitas paru. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya berhenti merokok. Merokok pasti harus berhenti ya dok ya. Tapi kalau case-nya adalah orang merokok, sudah berhenti merokok, itu masih ada sisa-sisa di parunya nggak sih dok? Dan ngebersihinnya gimana tuh? Harus bukan dengan air jeruk nipis lagi ya dok ya, soda dan susu. Itu gimana tuh dok? Masih bisa diselamatkan? Masa masih bisa bersih lagi atau gimana? Tergantung case by case ya gitu. Bisa berbeda-beda setiap pasien, tergantung dari berapa lama dia sudah merokok gitu, seberapa bungkus sehari dia sudah merokok, dan tergantung dari genetiknya dia gitu. Jadi memang ada orang-orang yang secara genetik itu memang akan lebih rentan terhadap paparan rokok. Jadi kesannya kok saya ngerokoknya nggak sering, kok paru-paru saya bisa sedemikian rusak gitu. Itu ada gitu. Nah, kalau tadi kasusnya dia udah misalnya 30 tahun ngerokok 2 bungkus sehari gitu ya, sangat besar kemungkinan bahwa struktur bagian dalam parunya itu sudah berubah. Begitu, struktur parunya sudah berubah akibat paparan asap rokok yang selama ini dia lakukan gitu. Jadi mungkin memang tidak bisa pulih sehat seperti orang normal yang belum pernah merokok, ya itu memang nggak bisa. Tapi setidaknya kita jaga supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut seperti itu. Oke lah ya, sayangi parumu, sayangi dompetmu ya dok ya, sayangi keluargamu juga gitu ya. Oke, selanjutnya makanan dengan antioksidan ada hubungannya juga dengan paru dok? Ya, dianggap bahwa antioksidan itu dapat meregenerasi gitu. Tapi ini penelitiannya masih sangat berkembang gitu. Maksud saya kan ini banyak nih makanan yang mengandung antioksidan, misalnya tomat, pisang, tapi pisang yang udah banyak coklatnya ya, bukan pisang yang mulus gitu. Tapi kan belum ada tuh yang bisa menyebutkan bahwa kita harus makan 1 kilo tomat tiap hari, atau harus makan 1 sisir pisang atau 2 buah pisang untuk menjaga kesehatan paru. Itu tuh belum ada
belum ada patokannya secara jelas gitu. Cuman pada prinsipnya makan buah-buahan, makan sayur-sayuran yang mengandung antioksidan itu baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Seperti Oke, itu. oke. Oke, yang selanjutnya adalah kurangi atau hindarilah paparan dari polusi udara baik dalam ataupun luar ruangan. Nah, apalagi untuk mereka yang kerja di outdoor dan bekerja di pabrik yang mungkin ada asap pembuangan itu berisiko lebih besar terhadap kesehatan parunya dong dok, atau gimana tuh? Ya, jadi asap pembuangan pabrik atau pabrik-pabrik kimiawi yang ada bahan-bahan kimia tertentu yang bisa itu mencetuskan ada namanya penyakit paru interstisial ya gitu, atau ada juga penyakit paru akibat kerja gitu, akibat paparan zat kimia. Ya kita lihat dulu derajat beratnya penyakitnya bagaimana gitu. Kalau memang diharuskan ya mau tak mau ada satu kondisi mungkin dia memang sebaiknya tidak bekerja pada pabrik tersebut lagi gitu, atau setidaknya pada saat bekerja mutlak harus pakai masker seperti itu. Gitu. Oke dok, Jadi terakhir dok. dari polusi juga salah satunya. Polusi ya. Oke dok, terakhir kita punya waktu 1 menit dok sebelum kita mengakhiri ini. Mungkin ada yang disampaikan ke para pemirsa ya. Kita kan udah di ujung-ujung pandemi, supaya paru-paru kita tetap sehat. Mungkin ada tips-tips khusus dari dokter yang disampaikan supaya tetap sehat semuanya, terutama untuk parunya dok. Ya, tipsnya adalah menjaga kesehatan secara umum, walaupun jangan euforia bahwa ini pandemi akan berakhir gitu. Kita tahu bahwa masker itu penting ya, khususnya bagi aktivitas di indoor yang dimana ventilasi udaranya itu kurang baik. Kemudian selain untuk mencegah COVID, banyak sekali penyakit yang bisa kita cegah dengan penggunaan masker. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang yang satu ruangan dengan kita itu sebenarnya ada penyakit tertentu atau tidak. Kemudian tadi olahraga yang aerobik yang bisa kita harapkan bisa meningkatkan kapasitas paru-parunya kita. Kemudian berjemur salah satunya, paparan sinar matahari yang aman ya, yang cukup, dan menjaga kebersihan secara keseluruhan. Gitu. Rajin cuci tangan, itu masih berlaku. Oke, masih berlaku demi kesehatan bersama. Terima kasih Dokter Mira, sehat selalu. Terima kasih informasinya, ilmunya sangat luar biasa. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Selamat pagi dok, assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya dan paru kita tetap sehat. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.